Haji Amanah katanya namanya, tapi saya yakin itu bukan dia namanya. Jadi teman-teman, untuk nama dari Haji Amanah itu sebenarnya sudah saya pegang sih sebenarnya. Sudah saya pegang namanya, terus kurang lebih hal-hal yang berkaitan dengan beliau ya sudah saya pegang. Cuma kemudian berbuat baik, karena ada duit saya juga di situ 8 miliar Pak. Adil nggak waktu pas di futsal kemarin? Ini ya, Pak, baru kali ini. Oh, baru kali ini. Nah, itu yang jadi masalah nggak pada hadir itu Pak. Enggak, masalah ET itu kehujauan nih. Itu Pak Prabu. Pokoknya dia jalan nih. Aduh, aneh mah udah pakai bintang udah. Langsung ambil, nggak peduli sama. Itu duit orang hilang loh gara-gara ET. Kenapa hilang? Lah cuma ini ada harapan bayar. Loh kalau si Arab kan kosong badan dia. Lah duit lu hilang, duit gua 8 miliar. Iya. Lumayan ceritanya. Ya. Kaitan dengan Sumas ini di dalam kasus ini posisinya dia Pak. Jadi begini, setelah orang-orang klien saya ini menyetorkan DP, kemudian ternyata rumahnya tidak ada. Setelah rumahnya tidak ada, mereka akan melakukan tindakan hukum. Artinya dibawa ke jalur hukum. Kemudian setelah ini akan dibawa ke jalur hukum, Yusuf Mansur itu datang. Kemudian Yusuf Mansur mengatakan kepada klien saya ini jangan dibawa ke jalur hukum karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Oke teman-teman, kita ketahui ya, di pemilu ini itu Yusuf Mansur itu mencalonkan sebagai legislatif di DPR RI ya, untuk daerah pemilihan Jakarta Utara. Nah teman-teman, ada memorandum dari Kejaksaan, ini Kejaksaan Agung, bahwasanya di sana diungkapkan bahwasanya untuk pelaporan tindak pidana baik khusus maupun umum itu untuk kepada jajaran mereka ya, karena kan mereka di Kejaksaan itu untuk menunda sampai selesai pemilihan caleg DPR RI, presiden dan lain-lain itu sampai berakhir gitu ya. Nah teman-teman, kita akan ngobrol hukum pidana ini sekarang ya, karena ada kabar dari teman-teman korban properti, di mana korban ini mau melaporkan orang yang berkaitan dengan Yusuf Mansur gitu ya. Oke, kita lihat dulu videonya teman-teman, check it out. Korban dari CP Kaisal Mansur yang ownernya adalah saudara Amanah alias Arab itu, hari ini ada 22 orang yang sudah menyetorkan dokumen kepada saya. Kemudian hari ini menandatangani surat kuasa. Sebagian besar dari 22 orang itu sudah tanda tangan, hanya kurang beberapa orang saja. Nah, kuasa ini mereka memberikan kuasa karena ini setelah saya kaji adalah pidana murni, sehingga surat kuasa ini surat kuasa pidana untuk melaporkan Haji Amanah alias Arab dan yang mengatasnamakan CP Kaisal Mansur itu akan kami laporkan ke Polda berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap uang-uang daripada calon pembeli perumahan tersebut. Yang diduga perumahan Kaisal Mansur itu bodong, karena sampai dengan saat ini itu tidak satupun klien saya ini yang menerima wujud rumahnya, padahal sudah membayar DP semuanya ya Bu ya. Ya Mbak ya, udah bayar DP semua ini ya. Kaitan dengan Sumas ini di dalam kasus ini posisinya dia Pak. Jadi begini, setelah orang-orang klien saya ini menyetorkan DP, kemudian ternyata rumahnya tidak ada. Setelah rumahnya tidak ada, mereka akan melakukan tindakan hukum, artinya dibawa ke jalur hukum. Kemudian setelah ini akan dibawa ke jalur hukum, Yusuf Mansur itu datang. Kemudian Yusuf Mansur mengatakan kepada klien saya ini jangan dibawa ke jalur hukum, karena kalau dibawa ke jalur hukum nanti Kaisal Mansur akan pasang badan, uangnya tidak kembali. Nanti semua akan saya take over, saya yang mengembalikan. Jadi permasalahan Kaisal Mansur atau Haji Amanah ini di take over oleh Yusuf Mansur yang akan mengembalikan.
Tapi kenyataannya sampai dengan saat ini tidak dikembalikan. Kalau toh ada pengembalian hanya sebagian kecil saja, tidak lebih dari 10% ya Bu ya. Mungkin 5% ya Bu, malahan cuman itu. Bisa dijelaskan Pak, ini mengatakan berjanji akan mengembalikan yang ada sampai desa. Ini itu sejak kapan dan sejauh ini berapa yang sudah dikembalikan kepada berapa? Yang sudah dikembalikan nilai total yang sudah dikembalikan sih tidak terlalu banyak, tapi saya belum merinci. Tetapi kalau di total secara keseluruhan tidak ada, ya kurang lebih 5% lah, nggak sampai 10% Mas Haji. Kemudian timbulnya Yusuf Mansur ini, kenapa? Yusuf Mansur ini sedang permasalahannya sendiri saja banyak, kemudian ingin men-take over, ini yang menjadi tanda tanya. Ketika ini nanti kita laporkan pidana, biar nanti penyidik atau aparat kepolisian yang menggali keterlibatan Yusuf Mansur di dalam perumahan Kaisal Mansur ini. Hubungannya seperti apa? Hubungannya seperti apa? Antara si Amanah dengan Yusuf Mansur ini. Untuk laporan pidana nanti subjek yang akan dilaporkan itu Amanah atau Yusuf Mansur juga tersebut akan dilaporkan. Jadi begini, nanti yang akan dilaporkan karena yang menerima, yang tanda tangan di dalam kwitansi dan lain sebagainya itu kan Amanah. Amanah yang mengaku Haji Amanah. Apakah mereka sudah haji atau belum kita tidak tahu, tapi yang jelas Amanah kemudian mempergunakan CV Kaisa Al Mansur, ya kan? Itu yang akan saya laporkan, tetapi dalam kronologis cerita singkatnya tetap kita akan mengkaitkan bahwa Yusuf Mansur datang ingin men-take over perkara ini. Tapi kalau definisinya ini seperti yang kemarin saya jelaskan, saya kemudian berbuat baik karena ada duit saya juga di situ 8 miliar Pak. Adil nggak waktu pas di futsal kemarin? Ini baru kali ini. Baru kali ini. Nah, itu yang jadi masalah nggak pada hadir itu Pak. Enggak, masalah ET itu kehujauan nih. Itu Pak Prabu. Pokoknya dia jalan nih. Aduh, aneh mah udah pakai bintang udah. Langsung ambil, nggak peduli sama. Itu duit orang hilang loh gara-gara ente. Kenapa hilang? Lah cuma ini ada harapan bayar. Loh kalau si Arab kan kosong badan dia. Lah duit lu hilang, duit gua 8 miliar. Iya. Mahal ceritanya. Pak mungkin yang hadir pada malam hari ini Pak Kiai mungkin belum tahu sejarah dari awal. Mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan kepada yang hadir pada sore hari ini. Lambat ya Pak. Kalau saya bilang terlambat. Sudah semet. Jadi saya mah kemarin cuma mau ngomong, saya duluan lapor izin gitu. Angus gitu tadi. Mohon maaf nih, saya kan ngerti juga nih. Mau lapor Arab. Iya. Berarti kalau memang Polsek mau lapor Arab, Kan nanti ada penelusuran. iya, saya ini lengkap juga nih, nggak Iya. apa-apa nih. Ayo, nggak apa-apa deh. Kan nanti kan ada penelusuran. Duit nyampe ke saya apa enggak? Iya. Proyek itu proyek saya apa enggak? Iya. Ya kan? Kan selama ini cuma simpang siur. Iya, terusin aja kalian gitu. Kayak waktu di Surabaya, di Siap. Surabaya juga gitu. Paham. Nah, saya mau gentle aja, langsung aja kita datang, kita kagak ada urusan. Ente mesti bahagia, aneh tanggung. Kenapa? Karena itu ada duit aneh di dalam. Dengan aneh kelarin ente pada, kan aneh ngamanin aset juga gitu loh. Cuman sini tahu waktu. Gue bakal dapet duit gede, biar gimana bakal dapet duit gede. Kan lebih baik daripada yang gak jelas pengembalian. Daripada urusan mah Pak, kalau kasus nih Pak 5 tahun juga belum tentu beres. Oke lah si Arab pasang badan deh 5 tahun kita bisa tungguin. Abis itu gimana? Tetap kelar, kagak kelar. Kalau lama aneh mah ada harapan. Aneh gua ada harapan, apa harapannya? Abis itu kan aneh tinggal one by one. Aneh sama si Arab doang, sikat. Gitu. Kalau sekarang aneh mau nyikat apa? Yang nempatin juga pada nggak jelas juga. Sebagian malah SDM saya lagi. Anak-anak baru kurang nempatin. Nah itu juga ditanyain tuh Pak Kiai mengenai yang Aneh mah bersih, nggak ada urusan. itu doang. Nah, makanya itu. Iya emang. Maksudnya yang korban itu ini nggak ada urusan maksudnya. Mana ya bukan. Ini dia yang dicari-cari Arab.
Subhanallah. Jangan kabur lah. Iya, Pak Kiai, siap. Kita hadapi. Amin, 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 Ya amin, enggak? amin, amin. Namanya masalah itu harus kita Amin. selesai. Amin. Selesaikan. Amin, amin, amin. Ya enggak? Amin, amin. Insya Allah kita punya Allah. Amin, Ya kan? amin, Yang amin. penting kita tobat. Amin, 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 Pak Kiai. Apa yang salah kita perbaiki. Amin. Betul nggak Bang Sandi? Amin, amin, Hah? Pak Kiai. Betul. Amin, Masalah sih, namanya juga manusia, masa nggak punya masalah? Amin, amin, amin. Amin. Ya kan? Amin. Tapi dengan masalah itu kita jadi bersatu. Amin, amin. Jadi berkeluarga. Amin, ya Allah. Saat ini aja ada berapa ya? 26 keluarga kan? Betul, betul, Pak Kiai. Yang kalau baik nanti penanganannya, insya Allah menjadi keluarga ente. Amin, amin, ya Allah. Jadi keluarga aneh juga gitu kan? Jadi silaturahim, betul kan? Amin, amin, Pak Kiai. Assalamualaikum Bu Haji. Tuh dia. Dagang apa? Masya Allah. Saya kakaknya Sulis, Pak Haji Sulis. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk termin pertama sudah dibayarkan 22 customer. Insya Allah termin kedua di bulan Oktober sampai ada titik terakhir di bulan November. Saya atas nama Haji Amanah mohon apa adanya dibukakan pintu maaf. Saya masih. Oke, itu videonya teman-teman. Nah, jadi soal memorandum dari Kejaksaan Agung ya terkait pribadinya langsung, baik itu pelaporan tindak pidana khusus maupun pelaporan tindak pidana umum, itu untuk di apa ya, ibaratnya ada penangguhan lah untuk penanganan karena berkaitan dengan ditakutkan untuk kepentingan politik dan ya agar tidak mungkin lebih tidak terganggu lah berjalannya, walaupun nanti setelah pasca pemilihan itu bisa dilanjutkan gitu ya. Nah teman-teman, seperti yang kita katakan tadi bahwasanya yang kalau kaitannya dengan Yusuf Mansur sebagai caleg, apakah nanti Yusuf Mansur itu akan diproses atau tidak kalau misalkan ada kaitannya dengan si Haji Amanah katanya namanya, tapi saya yakin itu bukan dia namanya. Jadi teman-teman, untuk nama dari Haji Amanah itu sebenarnya sudah saya pegang sih sebenarnya. Sudah saya pegang namanya, terus kurang lebih hal-hal yang berkaitan dengan beliau ya sudah saya pegang. Cuma ya nantilah saya akan ungkapkan. Nah, Haji Amanah dan atau misalkan Haji Arab ini atau siapapun lah namanya ya, ini yang dilaporkan. Jadi terlapor utamanya dia. Nah, nanti untuk misalkan kalau misalkan sampai Yusuf Mansur itu berkaitan dengan dia atau menerima dana dari dia atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kasus properti tersebut, nah nanti kasus pengembangannya itu sama kepolisian. Nah, kasus ini teman-teman, kasus ini nggak sebentar sebenarnya. Biasanya itu sekitar ya 30 hari atau nanti ada perpanjangan lagi dan perpanjangan lagi. Nah intinya teman-teman ya, ini prosesnya bisa sampai 3 bulan. Nah kapan mulai akan dilaporkannya? Nah setelah itu akan terhitung. Nah proses pelaporan misalkan ini menjadi tersangka atau bagaimana, itu nanti satu orang dulu biasanya. Nanti satu orang ini akan diproses. Nah di sana ada pengembangannya. Nanti pengembangannya apakah akan ada? Nah itu ada proses lagi teman-teman. Jadi kemungkinan sampai 2024 nanti ya ketika proses pengembangan ya pemilu ini sudah selesai. Yang jadi pertanyaan adalah mungkin orang-orang mungkin kalau ya nanti kalau punya anggota dewan punya hakimun. Oke teman-teman, misalkan ini hakimun ini sebenarnya berlaku di ruang-ruang tertentu aja sebenarnya, misalkan seperti ketika sedang debat di gedung dewan gitu, mereka punya hakimun. Itu yang paling utama sebenarnya, karena mereka punya hak bicara sebagai perwakilan rakyat untuk ya berbicara sesuai dengan keinginan rakyat, itulah bahasa umumnya. Tapi kalau misalkan di luar itu, misalkan memang anggota dewan ini punya masalah pidana, ya tetap bisa diproses, apalagi kaitannya dengan tindak pidana penipuan ya teman-teman. Hakimunya ya nggak berlaku sebenarnya gitu. Ya, jadi intinya teman-teman,
Kalau misalkan sifat pengembangannya sudah berlangsung sampai ke beberapa orang dan itu nanti disidangkan, pada akhirnya itu kembali pada keputusan hakim, karena keputusan hakimlah yang utama di luar hak-hak yang menempel pada diri seseorang gitu. Jadi hakimlah yang menentukan bahwasanya itu bersalah atau tidak bersalah, apakah itu tindak pidana atau bukan tindak pidana, apakah itu dipenjara atau cuma kena denda atau hal-hal lainnya. Intinya teman-teman, itu semua prerogatif hakim. Jadi kalau kita berpikir, oh nanti kalau udah jadi anggota dewan, jangan berpikir dulu seperti itu. Karena saya juga sudah bertanya-tanya kepada orang, ngapain milih mereka, nanti duit, nanti segala sesuatu duit gitu. Itu kata masyarakat yang ada di Jakarta Utara gitu. Duit, belum apa-apa nanti duit, nanti ya habis uang rakyat kayak gitu teman-teman. Jadi ya intinya apapun yang seseorang rencanakan itu ya nanti tetap Tuhanlah yang menentukan gitu. Oke, sampai di sini teman-teman ya. Jadi inti dari semua hal yang saya ungkapkan adalah karena prosesnya bukan ke Yusuf Mansur langsung, jadi proses ini tetap langsung diproses. Keduanya, jika proses itu memang nanti bersangkutan dengan Yusuf Mansur, itu akan menyentuh dia pada saat selesai pemilihan. Dan ketiganya, kalau misalkan Yusuf Mansur jadi, teman-teman jangan berpikir Yusuf Mansur jadi, karena itu sesuatu yang sangat sulit ya teman-teman, apalagi Jakarta Utara. Oke, sampai di sini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.